Assalamualaikum, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Ibu Nila. Saya akan menceritakan tentang tanaman simpur ya. Ini adalah tanaman simpur ya. Tanaman simpur ini mempunyai bunga yang berwarna putih. Nah, ada juga nanti bunganya yang berwarna merah. Nah, ini bunganya sudah berwarna kuning kalau sudah mekar ya. Ada juga yang berwarna kemerahan seperti ini. Nih, ini kemerah-merahan, tapi nanti kalau sudah mekar dia berwarna kuning seperti ini. Nah, tanaman simpur ini daunnya mempunyai guratan tulang yang sangat jelas ya. Nah, ini kucing kesayangan saya namanya Puput. Ikut aja kalau saya sedang keliling-keliling. Nah, dia nanti lari-lari, kalau saya pergi langsung dikejar lagi. Nah, kembali lagi ke daun simpur ya. Daun simpur ini dengan guratan tulangnya yang jelas ya. Ini, nah bahkan hingga di belakangnya nanti juga. Nah, kita balik ya. Nah, kita akan lihat guratan tulang yang tebal. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kalau kita gunakan harus kita buang dulu tulangnya ini. Nah, saya menggunakan daun simpur sebagai pembungkus makanan. Daun simpur ini banyak sekali gunanya ya. Selain pembungkus nasi atau yang akan menjadi lontong, dia juga berguna sebagai, nah ini kucing saya sibuk aja ya. Tanaman simpur ini berguna sebagai anti leukemia ya. Nah, dan juga dapat mengontrol gula darah kita. Nah, juga tanaman simpur ini bagus untuk mengobati penderita penyakit panas dalam. Nah, nih ya. Kalau kita lihat-lihat tanaman simpur ini memang seperti tanaman liar ya, tanaman hutan. Tapi kita tidak tahu. Nah, ternyata di hutan-hutan dan semak-semak ini banyak tanaman yang bisa digunakan baik sebagai makanan atau sebagai obat-obatan. Nah, ini bunganya yang putih ya. Nah, dia berbentuk seperti bintang kelopaknya. Nanti kalau dia sudah mekar warnanya kuning. Ya. Nah, tanaman simpur yang di sini sangat subur ya. Dia sedang berbunga. Nah, hari ini saya ingin menggunakan daun tanaman simpur sebagai pembungkus nasi atau menjadi pembungkus lontong ya. Nah, caranya setelah tadi dilap ya. Nah, kemudian dibalut seperti ini menjadi berbentuk kerucut. Nah, diputar terus, diputar. Nah, jangan lupa ditusuk di bagian bawahnya. Karena kalau tidak ditusuk di bagian bawahnya nantinya akan lepas dia. Kita siapkan berasnya, kita cuci dulu dan jangan lupa disaring seperti ini ya, biar berasnya tidak terlalu basah. Nah, kita saring dulu. Kemudian setelah berasnya kering, beras tadi akan kita masukin ke dalam gulungan daun simpur yang sudah berbentuk kerucut seperti ini. Nah, kemudian kita isi berasnya, kita sesuaikan dengan keadaan beras ya. Karena saya sekarang menggunakan beras yang lembut, maka saya mengisi berasnya separuh dari gulungan daun simpur ini. Ini setelah saya masukin separuh dari gulungan daun simpur ini, kemudian saya tutup, nah dan ditusuk. Nah,
tutup dulu ya, kemudian ditusuk rapat seperti ini biar nanti tidak keluar berasnya. Nah, inilah dia beras yang sudah saya masukin ke dalam gulungan daun simpur. Nah, kemudian setelah kita panaskan air dan mendidih, maka kita masukkanlah beras yang sudah kita masukin ke dalam daun simpur tadi. Nah, kita tunggu ya, nanti kita rebus beras yang di dalam daun simpur, kita tunggu hingga 3 atau 4 jam. Nah, inilah dia hasil olahan beras yang dibungkus dengan daun simpur menjadi lontong, dan saya akan mengkonsumsinya dengan lauk gulai seperti ini. Nah, ini air minumnya. Nah, inilah dia lontong daun simpur.